Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal mu'minina sha'iminal qa'iminal muttaqin wa afhamana min ulumiddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang ke-12 ini di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan, kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-91. Bahwa ayat ini mengkritisi dan menghinakan orang-orang Yahudi yang mereka mengaku cukup beriman kepada Taurat dan Injil saja, dan apa yang mereka klaim adalah hanya kebohongan dan dusta belaka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada Al-Quran yang diturunkan Allah, mereka berkata, kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan mereka kafir kepada Al-Quran yang diturunkan sesudahnya. Sedang Al-Quran itu adalah kitab yang hak, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah, mengapa dahulu kalian membunuh para nabi Allah, jika kalian benar orang-orang yang beriman? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsir beliau, firman Allah, wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, ai lil yahudi wa amsalihim min ahlil kitabi, artinya bagi orang-orang Yahudi dan semisal mereka dari kalangan ahlul kitab. Aminu bima anzalallah, berimanlah kalian atas Al-Quran yang telah diturunkan Allah, ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa saddiquhu wattabi'uhu, yakni beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benarkanlah ia oleh kalian dan ikutilah Rasul tersebut. Sementara Imam Asy'arawi menjelaskan firman Allah, wa idza qila lahum aminu bima anzalallah, ai idza da'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yu'minu bil islami wa an yu'minu bil qur'ani rafadu dzalika. Artinya, apabila Rasulullah SAW menyeru mereka untuk beriman kepada Islam, beriman kepada Al-Quran, lantas mereka menolaknya. Selanjutnya firman Allah Subhanahu wa taala, qalu nu'minu bima unzila alaina, mereka berkata, kami hanya beriman atas apa yang diturunkan kepada kami, ai yakfina al-iman bima unzila alaina minat taurati wal injil wala nuqirru illa bidzalika. Artinya adalah, cukup bagi kami mengimani kepada yang diturunkan kepada kami berupa Taurat dan Injil. Kami tidak akan mengakui kecuali kitab demikian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalimat wa yakfuruna bima wara'ah, dan mereka kafir kepada Al-Quran yang diturunkan sesudahnya, ai bima siwahu anil farra, artinya adalah kepada selainnya, selain Taurat dan Injil. Demikianlah pendapat Imam Al-Qurtubi sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Farra. Kemudian Al-Jauhari berkata,
Wara'a bimakna khalfa. Wara itu ada kalanya dengan makna khalfa, artinya di belakang atau setelah. Wa qad yakunu bimakna quddam, dan terkadang ada maknanya adalah quddam, artinya depan atau sebelum. Wahia minal adad. Sementara khalfa dan quddam itu merupakan dua kata yang saling bertolak belakang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-79. Qala Allah Ta'ala, wa kana wara'ahum malik. Karena di hadapan mereka ada seorang raja. Makna wara dalam firman Allah ini adalah quddama, artinya di muka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Muhammad Ali As-Sabuni menjelaskan firman Allah Ta'ala, wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Dan mereka kafir kepada Al-Quran yang diturunkan sesudahnya, sedangkan Al-Quran itu adalah kitab yang hak, yang membenarkan apa-apa yang ada pada mereka. Artinya, yakfuruna bil Qur'ani ma'annahu wal haqq, muwafiqan lima ma'ahum min kalamillah. Artinya mereka mengingkari Al-Quran, padahal ia adalah sesuatu yang hak, sama benarnya dengan Taurat yang sebelumnya diturunkan kepada nenek moyang mereka. Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsir beliau, fal hujjatu qa'imatun alaihim bidzalika, maka hujjah telah tegak atas mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 146, orang-orang yang telah kami turunkan kepada mereka Alkitab, yakni Yahudi dan Nasrani, mereka mengenal Muhammad itu seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Qurtubi memberikan komentar atas ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini untuk mengecam orang-orang Yahudi. Itu disebabkan tidak boleh dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian kepada apa yang telah Allah turunkan, sementara mereka tidak memiliki sesuatu yang dapat memberikan petunjuk kepada mereka bahwa sesuatu itu diturunkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak, maka itu merupakan taklif bagi mereka atas sesuatu yang tidak mampu mereka laksanakan. Tapi jika mereka mempunyai sesuatu yang dapat memberikan petunjuk kepada mereka bahwa sesuatu itu diturunkan dari sisi Allah, maka beriman kepada sesuatu itu merupakan hal yang wajib. Dengan demikian, dapat ditetapkan bahwa iman kepada sebagian hal yang diturunkan Allah, tapi tidak kepada sebagian yang lain, merupakan sesuatu yang kontradiksi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagian terakhir dari ayat ini kembali menguji keseriusan keimanan orang-orang Yahudi. Qauluhu ta'ala, qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, maka mengapa dahulu kalian membunuh nabi-nabi Allah jika kalian benar orang-orang yang beriman. Imam Ibnu Katsir menjelaskan, artinya in kuntum sadiqina fi da'wakumul iman bima unzila ilaikum falima qataltumul anbiya alladhi ja'akum bitasdiqi tauratil lati biaidikum wal hukmi biha wa adami taskhiha wa antum ta'lamuna sidqahum. Artinya jika kalian mengaku benar-benar beriman kepada yang diturunkan kepada kalian, mengapa kalian membunuh para nabi yang datang kepada kalian, yang membenarkan Taurat yang ada pada kalian, berhukum dengannya dan tidak menghapusnya, sedang kalian mengetahui akan kebenaran mereka. Qataltumuhum baghyan wa hasadan wa inadan wastikbaran ala Rasulillah
falastum tattabi'una illa mujarradal ahwa wal ara wat tasyah. Kalian membunuh mereka dikarenakan kalian melampaui batas, karena keras kepala dan sombong kepada utusan-utusan Allah. Tidakkah yang kalian ikuti itu melainkan hawa nafsu, pendapat dan keinginan-keinginan kalian sendiri. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ayat ini mengkritisi dan menghinakan orang-orang Yahudi yang mereka mengaku cukup beriman kepada Taurat dan Injil saja. Apa yang mereka klaim adalah hanya kebohongan dan dusta. Jika mereka betul-betul beriman kepada Taurat dan Injil, pasti mereka akan mengimani Al-Quran dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.